sore-sore begini pasti macet nih di depan. Orang baru pulang kerja semua. Oke, jadi tidak usah lama-lama ya. Sebenarnya ini dari 2 hari yang lalu saya mau bahas. Ini tanggal 16 Maret. Saya gara-gara lihat videonya Om Mario Airot langsung mau bahas ini video. Jadi opening dulu lah. Oke, jadi kalau kalian semua yang suka sekali touring, apa moto camping atau adventure apa semacamnya lah, pastikan kalian butuh ruang yang lebih banyak supaya barang-barang kalian itu bisa muat. Misalnya seperti tools buat touring, tools buat moto camping, dan lain-lain semacamnya lah. Nah, dari sekian banyak opsi, kan ada 3 jenis aksesoris tambahan yang bisa kalian pakai supaya memungkinkan kalian yang bermobilitas tinggi, bermotoritas apaan? Ya kan naik motor. Yang bermotoritas tinggi supaya barang-barang kalian muat. Kalian bisa pakai box, ya kan? Selain box, kalian juga bisa pakai pannier. Kalian bisa juga pakai apa lagi namanya ini. Oke, ini saya mau bahas satu-satu ini. Nah, dari ketiga equipment ini, mana sih yang paling acceptable buat kita-kita, terutama saya lah ya, karena kan saya yang buat video. Ayo, saya mau cerita dulu sejak kapan saya pakai box. Saya tuh beli motor ini tahun 2014. 5 bulan apa 6 bulan itu saya sudah gabung komunitas Versa. Sejak gabung komunitas Versa, saya jadi suka touring. Nah, dulu saya tuh pakai tas ransel. Nah, tasnya kalau bukan saya ikat, saya pakai. Kalau diikat di jok motor sih masih mending. Kalau dipakai, waduh, pegal-pegal. Apalagi kalau di Sulawesi itu jarak antar daerah tuh ya lumayan jauh lah. Saya tuh mulai beli box tahun 2016 apa 17 ya. Saya agak lupa sih sebenarnya. Dengan alasan riset mencari box yang terbaik, yang cocok buat saya dan motor saya, akhirnya saya beli box bekasnya temanku. Ya, kenapa saya beli box bekas? Karena kalau bekasnya teman tuh, apalagi yang satu komunitas terus yang motornya sama, otomatis kan boxnya tinggal PNP. Nggak perlu lagi ukur-ukur apa, ubah-ubah apa begitu. Jadi sebenarnya orangnya praktis sih. Situ jual saya beli, kalau saya oke saya ambil lah. Nah, jadi box yang inilah yang saya pakai sampai sekarang. Nah, kenapa kita harus pakai box? Nah, karena itu tadi, barang-barang yang ada di tas, daripada kita pakai tas selama touring atau diikat-ikat, mending kita taruh di box. Lebih santai kan. Untuk membonceng juga bisa dipakai untuk tempat bersandar. Nah, sih. Tapi sebenarnya sih kalau mau bersandar lebih dari bahu. Pertama kita bahas dulu box biasa lah ya, kayak macam Givi, Kappa, Shad. Paling banyak kayaknya orang Indonesia pakai itu, box Givi, Kappa, Shad, dengan bahan, udah tahu bahannya apa, tapi kayaknya plastik, tapi plastiknya agak tebal. Jadi kalau kemungkinan pecah karena apa begitu, kayaknya kecil. Ini saja boxku, lama sekali aku pakai tidak pecah-pecah ya, semoga tidak pecah ya. Ya worth it lah, dengan harga-harga yang mulai dari 500-600 ke atas itu ada, sampai mungkin yang harga 3 juta juga ada. Kenapa saya pakai box yang plastik, bukan pakai tas atau pannier? Karena saya merasa box jenis ini tuh simple, paling simple. Mau dibongkar pasang juga simple. Oh ya, kelebihannya juga ini box selain simple, dia juga agak ringan kan, agak ringan daripada sebuah pannier yang beratnya entah berapa, tapi kelihatannya sih berat karena dari apa namanya,
dari plat. Oke, jadi mungkin itu dulu untuk box semacam Givi, Kappa atau Shad. Kita bahas Pannier sekarang. Kalau Pannier saya sebenarnya kurang tahu merek-merek Pannier itu apa. Mungkin kalau kalian tahu bisa komen di bawah lah. Sebenarnya memang banyak sih kalau Pannier, ada juga yang tergantung kapasitasnya, mau yang besar juga ya pasti agak berat lah dan agak mahal. Berat di beban, berat di harga. Tapi Pannier itu memang tahan, dijamin. Dan kalau dari segi looks, Pannier ini memang agak kece. Jadi kalau kalian pakai Pannier tuh dari motor yang 1,5 bisa kelihatan kayak motor moge. Tapi kalau dari segi keamanan, memang Pannier lebih unggul kayaknya, karena itu semua kan dari plat apa begitu, plat galvanis mungkin, entahlah. Pokoknya tebal. Terus sistem pengunciannya juga beda kayak box plastik, lebih kokoh, ya dong. Apalagi kalau sudah terpasang satu set box atas sama samping, wah gile. Ini kalau Versaku pakai Pannier satu set, mungkin yang orang lain lihat sama yang saya rasakan bisa beda, Pak. Mungkin saya rasakan naik BMW, tapi orang lihat pakai Versa biasa aja, pakai box. Nah, terus yang ketiga itu saya mau cerita tentang waterproof bag. Nah, ini waterproof bag, waterproof bag, tas. Baru di akhir-akhir ini saya tahu, oh ternyata ada yang begini. Setelah saya nonton video-video dari anak-anak motor camping, Om Mario Irot, modelnya sebenarnya bagus, sangat-sangat adventure sekali. Penekanannya itu loh, sangat-sangat adventure sekali. Jadi kurang adventure apa coba? Sudah modelnya bagus, anti air, kapasitasnya juga kayaknya bisa disesuaikan dengan berapa jumlah barang yang kalian bawa. Jadi kalau misalnya barang kalian agak sedikit, ya sudahlah. Kalau kalian bawanya agak banyak, bisa lagi di adjust anunya, volumenya. Itu mungkin keuntungannya kalau yang kayak waterproof bag begitu ya. Terus kalau misalnya kita lagi camping, bisa langsung dicopot tiga-tiganya terus dibawa di dalam tenda dan tidak makan tempat. Beda dengan Pannier kan yang besar-besar rata-rata, sama box yang kayak aku pakai ini kan agak-agak makan tempat. Apalagi kalau 3 box, Pak, masuk dalam tenda, boh, makan tempat sekali. Masalahnya sekarang adalah kalau saya lihat ini waterproof bag, kalau mau diikat di motor itu agak ribet, karena harus diikat-ikat dulu tali-talinya. Kayak temanku itu, tank bagnya saja harus diikat dulu kelilingin tangki supaya tidak jatuh. Memang ada magnetnya, tapi make sure harus diikat-ikat. Ya seperti itulah, masing-masing punya kelebihan dan kekurangan sendiri. Sisa kalian pilih mau yang mana. Kalau dana kalian terbatas ya bisa lah box kayak saya saja dulu. Oh ya, masalah harga belum saya ini. Kalau untuk box biasa kan kayak saya tadi saya bilang itu sekitar mungkin ya 600 atau 500 ke atas lah. Terus kalau Pannier mungkin bisa 7 atau 8 juta. Terus kalau waterproof bag mungkin saya juga nggak tahu harganya waterproof bag. Kalian kalau tahu harganya silahkan komen di bawah. Karena saya sebenarnya agak tertarik juga ini sama waterproof bag untuk side bag. Karena dia tuh modelnya simple tapi adventure sekali gitu loh. Memang kelihatannya kayak tas biasa aja, tapi adventure sekali. Nah, itu juga bisa merubah pandangan orang lain dan kita. Kalau kita ini yang pakai motor, wah kayak GS ini dipakai. GS berapa lah, 310 lah, atau CRF lah. Padahal orang lain lihat kayak motor biasa sih. Malah kebanyakan orang kasih tau kalau pakai box begini kayak tukang pos lah, kayak penjual ikan lah. Tapi mereka tidak tahu bagaimana terbantunya saya dengan adanya box. Kalian harus tahu dulu lah, harus berhusnuzon dulu sebelum mengeluarkan pendapat.
koreksi kalau saya salah ya. Oke lah, mungkin videonya cukup sampai di sini dulu, karena ini juga adalah pembahasan yang ya sudah 2 hari yang lalu saya mau bahas sebenarnya. Kalau videonya bisa berguna bagi kalian, terima kasih banyak. Kalian bisa like. Tapi kalau kalian tidak suka videonya, silahkan dislike saja. Dan akhir kata, Max Motovlog pamit. Tetap hati-hati di jalan dan sampai jumpa. Oh iya, bocah.